Septiana sebagai narator. Saya Tristan Ade Prakosa sebagai Pak Arman. Saya Pak Haris. Hah? Tolong. Saya Nabila sebagai Nabila. Iya. Saya Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Septiana sebagai narator. Saya Tristan Ade Prakosa sebagai Pak Arman. Saya Jumia Lamongan sebagai Pak Haris. Saya Fawida sebagai Rina. Kawanan Nabila sebagai Haris. Saya Nabila Nur Anggraini sebagai anak dari Bapak Ibu Maya dan Pak Arman. Stop it. Get some help. Sekian perkenalan kita. Pak Arman sedang duduk di ruang kerjanya, terlihat letih setelah seharian bekerja. Tiba-tiba, Pak Haris datang dengan senyum lebar dan membawa amplop besar. Masuk. Silakan duduk, Pak. Ada keperluan apa Bapak datang ke sini? Tidak usah panjang lebar. Saya dengar Pak Arman sedang mengurus proyek jalan tol baru. Dan saya dengar juga proyek itu memiliki keuntungan besar. Saya punya tawaran bagus untuk Anda. Tawaran apa Pak Haris? Anggap saja ini ucapan terima kasih. Jika Anda bisa mengurus proyek dan proses standar perusahaan saya, ada lebih banyak lagi yang seperti itu. Maaf Pak Haris, proses tender harus berjalan dengan adil dan transparan. Saya sudah berjanji untuk bekerja dengan integritas. Pak Arman, semua orang juga melakukannya. Anda akan tertinggal jika tidak ikut arus. Lebih baik saya tertinggal daripada harus mengkhianati rakyat. Tolong bawa kembali itu amplop. Pak Arman pulang ke rumah, terlihat sedikit tegang. Bu Maya, istrinya, sedang menyiapkan hidangan malam, sedangkan Nabila sedang belajar di ruang tamu. Arman, kok kamu tak gelisah? Ada apa di kantor hari ini? Pak Haris datang. Dia mencoba menyuapku agar memuluskan proyek. Tapi aku menolak, aku takut apa yang akan dilakukan selanjutnya. Arman, kamu tahu orang-orang seperti dia. Bagaimana kalau dia mencoba hal-hal yang lebih buruk? Ayah benar. Ayah telah melakukan hal yang benar. Kita tidak boleh menyerah hanya karena tekanan seperti ini. Ini soal prinsip. Aku tahu, Bill. Tapi aku hanya khawatir dengan keselamatan kita. Dunia korupsi itu sangat kejam. Aku tahu ini sulit, Maya. Tapi kita harus tetap berdiri tegak. Kalau kita menyerah, bagaimana nasib bangsa ini? Nabila sedang berbicara dengan Rina di kantin kampus. Mereka sedang membahas kasus korupsi yang sedang mencuat di media. Aku dengar Ayu mendapat tawaran seperti besar dari Pak Haris. Kamu harus waspada, Nabila. Orang-orang seperti Haris bisa menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ayahku tidak akan goyah. Ayahku orang yang tegas soal integritas. Tapi aku khawatir, Rina, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kita harus siap menghadapi apapun. Sebagai jurnalis, aku akan memastikan bahwa kebenaran orang-orang seperti Haris harus terbongkar. Mereka harus tahu masyarakat tidak akan tinggal diam. Ayahku selalu bilang, korupsi hanya bisa dilawan dengan kita semua bersatu, seperti media, penegak hukum, dan masyarakat. Semuanya harus bersatu. Suatu malam, Pak Arman menerima telepon di rumah. Dan suara di ujung telepon itu adalah suara Pak Haris. Pak Arman, Anda tidak tahu siapa yang Anda lawan. Saya sudah berinvestasi banyak di proyek ini. Dan saya tidak akan mundur hanya karena Anda memiliki prinsip yang mulia. Ini bukan tentang saya, Pak Haris. Ini tentang keadilan untuk rakyat. Rakyat tidak akan peduli selama mereka mendapat bagian kecil. Berhati-hatilah Arman, tidak semua orang selamat ketika melawan sistem. Jika ingin mengancam saya, silahkan. Saya tidak akan takut. Telepon terputus. Bu Maya mendengar dari kejauhan menghampiri Pak Arman dengan ekspresi yang khawatir.
Arman, kita harus melaporkan ini ke polisi. Ini udah terlanjur jauh. Kita akan lakukan. Aku tidak akan terus membiarkan dia menekan kita. Di kampus, Rina baru saja menerbitkan artikel baru tentang skandal anti korupsi yang dimana Pak Haris terlibat. Sementara itu, KPK sedang menyelidiki lebih dalam lagi. Dan Nabila berbicara dengan teman-temannya di organisasi anti korupsi. Hai, mana? Ayahku udah berhasil nih nolak suap dari Pak Haris. Oh ya? Terus kayak negara kita ini harus nggak sih kayak nggak usah ada orang-orang kayak Pak Haris yang berkuasa lagi. Ini bukan kayak tentang satu kasus tapi tentang masa depan negara kita. Betul nggak sih? Benar. Artikelku sudah keluar dan responnya sangat luar biasa. Masyarakat sudah sadar bahwa korupsi ada di mana-mana dan kita tidak akan tinggal diam. Di kantor KPK, Pak Haris akhirnya ditangkap setelah penyelidikan membuktikan keterlibatannya dalam berbagai kasus suap. Pak Arman dan keluarganya merasa lega meski jalan yang mereka tempuh penuh tantangan. Jadi, korupsi adalah musuh yang tak terlihat namun sangat merusak. Perjuangan melawannya membutuhkan keberanian, integritas, dan kesatuan dari berbagai elemen masyarakat. Pak Arman, Nabila, dan Rina adalah contoh dari orang-orang yang memilih berdiri tegak melawan godaan kekuasaan dan ketidakadilan. Menyadari bahwa perubahan besar dimulai dari tindakan yang jujur.